Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kuliah pemrosesan sinyal digital 1 MII 3605, di mana kita akan membahas tentang perancangan filter IR pada video yang ke-13. Beberapa agenda paling tidak kita akan bicarakan 1, 2, dan 3. Ya. 1, 2, 3, dan 4. Ada juga nanti 5 dan 6, tapi menyusul saja nanti pada video-video selanjutnya. Pada bagian yang pertama tentang filter IR ini, kita akan membahas terkait tentang pendahuluan dan beberapa tipe-tipe filter khusus yang masuk dalam kategori IR, antara lain digital resonator, kemudian notch filters, comb filters, all pass filter, dan digital sinusoidal oscillator. Nah, pada kesempatan berikutnya kita juga akan bicarakan mengenai karakteristik dari filter analog purwarupa ataupun prototype, yaitu meliputi Butterworth, Chebyshev, elliptic low pass maksudnya, dan phase response dari prototype filters. Baiklah, kita awali ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua macam filter secara umum, yaitu infinite impulse response dan finite impulse response. Dari namanya saja, IR itu respon impulsnya artinya tak berhingga, karena infinite impulse response disesuaikan dengan filter analog yang semuanya umumnya memiliki respons impuls panjang yang tak berhingga. Jadi ada kalanya IR ini walaupun dia bentuknya digital, tapi seringkali artinya sesuai, paling cocok ya, tapi itu juga belum tentu dengan filter analog. Nah, yang kedua itu adalah FAIR, sudah kita bahas pada video sebelumnya, atau finite impulse response. Ini terkait dengan impulse response ya, yang terbatas. Jadi pada dasarnya yang perlu Anda perhatikan bahwa selalu koefisien yang kita bicarakan dalam filter digital itu ada di dalam ranah waktu ya. Tapi kita bisa melihat respon filter maksud saya, itu dalam ranah frekuensi. Sehingga yang sering kali saya gambarkan atau yang pada video-video sebelumnya sering diilustrasikan terhadap suatu konteks respon filter, itu semuanya dalam bentuk gambaran ranah frekuensi. Misalkan saja low pass itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah ini power ya, tapi ini adalah omega atau frekuensi. Ini adalah contoh dari low pass ya. Nah, semuanya tujuannya sama, hanya saja memang ada low pass yang FIR, itu yang sudah kita bahas, dan ada low pass yang IIR ya. Ini yang perlu diketahui. Jadi ada low pass, ada high pass, ada band pass, dan ada band stop. Nah, oleh karena itu teknik dasar desain filter IR itu mengubah filter analog yang dikenal, maksud saya yang dikenal ya, maksudnya yang dikenal atau terkenal gitu juga boleh, menjadi filter digital menggunakan mapping ya, complex value mapping atau pemetaan bernilai kompleks. Nah, keuntungan apa? Keuntungan dari teknik ini terletak pada kenyataan bahwa kedua tabel analog filter design ya dan pemetaan itu sudah tersedia secara luas dalam berbagai macam literatur. Itu namanya analog filter design ya, tabel analog filter design. Nah, tapi tabel AFD hanya tersedia untuk filter low pass. Padahal kita ingin merancang yang high pass, yang band pass, band stop, sehingga kita bisa menerapkan transformasi pita frekuensi ya terhadap filter low pass tadi. Jadi intinya sebenarnya dalam perancangan filter IR itu bisa berbasis low pass ya, kemudian kita transformasikan.
Ada dua pendekatan teknik dasar desain filter IR ini. Yang pertama, ya, seperti gambar ini, ya. Kemudian yang kedua seperti gambar ini. Jadi kita mulai semuanya sama ya, semuanya sama, ini seragam. Kita mendesain analog low pass filter, kemudian ada yang namanya band transformation, frekuensi band transformation, dan ada yang namanya filter transformation. Ya. Nah, kemudian baru dilakukan filter transformation. Kalau ini filter transformation dulu, baru frekuensi band transformation. Sehingga kita peroleh dua-duanya yang sama. Nah, pendekatan pertama digunakan MATLAB untuk merancang filter IR. Penggunaannya langsung, ya. Fungsi MATLAB ini menggunakan fungsi MATLAB tapi tidak memberikan wawasan apapun tentang metodologi desain. Sedangkan yang kedua itu melibatkan transformasi pita frekuensi atau frekuensi band transformation dalam digital domain. Ya, jadi kita rubah dulu. Ya, kalau ini kan sama frekuensi band, justru kita rubah dulu dari continuous menjadi discrete, ya. Baru kemudian kita lakukan transformasi dalam ranah digital. Kalau ini itu dilakukan frekuensi transformasi pada ranah analog, baru kemudian didigitalkan. Jadi di transformasi dulu baru di filter transformation. Kalau ini di filter transformation dulu baru kemudian di frekuensi band transformation. Jadi bedanya pendekatan pertama dan kedua sudah jelas ya. Bahkan mungkin insya Allah sudah sangat jelas. Nah, pendekatan yang kedua itu yang pertama kita harus merancang filter low pass analog. Ya. Kemudian kita menerapkan transformasi filter untuk mendapatkan filter low pass digital. Ya, yang ini tadi, yang ini ya. Baru kemudian menerapkan frekuensi band transformation untuk mendapatkan filter digital lainnya dari filter low pass. Ya. Itu yang perlu kita. Jadi istilahnya ini pertama, ya, langkah satu, langkah kedua, dan langkah ketiga. Masalah utama dengan pendekatan ini adalah kita tidak memiliki kendali atas karakteristik fase filter IR. Oleh karena itu, desain filter IR akan diberlakukan sebagai desain cukup magnitudenya saja, ya, supaya kita ada kendali di situ. Nah, kita bahas dua masalah awal di bagian ini. Pertama, kita pertimbangkan spesifikasi respon besaran kuadrat yang lebih khas dari filter analog, dan kita pelajari sifat-sifat respon besaran kuadrat. Oke, itu sebagai pengantar nanti untuk yang berikutnya. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, kita kenali dulu beberapa tipe filter khusus, ya, yang masuk dalam jenis infinite impulse response. Yang pertama namanya digital resonator, ya. Nih. Kemudian yang kedua adalah takik, ya, filter takik atau notch filter. Kemudian yang ketiga adalah filter sisir, COM. Kemudian all pass. Nah, ini juga mungkin Anda bertanya, loh, kok ada filter kok all pass, ini gimana? Nah, pada dasarnya kalau all pass filter itu sifatnya hanya memberi delay saja, ya, memberi tundaan dan seterusnya. Kemudian digital sinusoidal oscillator itu karena ada osilatornya, jadi fungsinya mirip-mirip dengan filter. Nah, yang pertama sesuai definisi, digital resonator is a special two-pole bandpass filter with a pair of complex conjugate poles located very near the unit circle, as shown in figure 8.3a. The magnitude of the frequency response on the filter is shown in figure 8.3b. Ya, jadi ini dua gambar di slide ini 83 dan 84 ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, digital resonator itu ini yang perlu Anda perhatikan ininya dulu. Nah, ini yang ini. Ya. Jadi hanya pada sangat tajam sekali, ini sangat sempit sekali ya di sini ya. Jadi dia hanya ini kita lihat yang ini aja karena dia simetris toh. Yang kita lihat yang ini aja. Jadi sangat tajam sekali di bagian semacam bandpass ya. Tapi kalau bandpass itu agak lebih longgar, tapi ini jauh lebih sempit, lebih ramping ya.
Sedangkan phase responnya tidak linear. Ya, bentuknya seperti ini ya. Dan itu wajar karena yang sedang kita bicarakan adalah IIR, bukan FIR yang linear phase. Ya, ingat itu. Nah, penempatan polnya pasangan itu seperti ini. Jadi ini unit circle, jadi di dalam unit circle, zeronya di 0 tapi polnya di luar tapi dekat ya, dekat dengan unit circle di sini ya, ini dekat. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa digital resonator adalah filter bandpass ya. Nah, filter bandpass ini ya. Jadi ini mirip dengan bandpass. Itu ya. Yang memiliki 2 pol. Ya, memiliki 2 pol, nah ini 1, 2 gitu ya. Yang posisinya sangat dekat dengan unit circle. Nah, ini sangat dekat dengan unit circle. Unit circle-nya ini posisinya di sini. Unit circle-nya ini posisinya di sini. Jadi dekat dengan itu. Ya. Nah, nama resonator itu sendiri mengacu pada fakta bahwa filter memiliki respon yang besar di sekitar posisi kutub. Ya. Sudut lokasi kutub menentukan frekuensi resonansi filter. Nah, ini ya. Resonator digital itu sangat banyak digunakan dalam beberapa aplikasi, ya, terutama untuk bandpass ya, bandpass yang sangat sempit ya. Ini sempit sekali nih, ya, ini sempit atau very narrow. Ya, lebarnya sangat sempit, very narrow. Itu. Atau generator speech, ya, penghasil ucapan. Nah, itu biasanya menggunakan gabungan-gabungan itu. Nah, kemudian magnitude responnya sudah terlihat ya. Jadi ini digital resonator respon, ini magnitude responnya seperti yang saya katakan tadi, ini sangat sempit ya. Dan ini non-linear. Kemudian yang kedua, itu adalah notch atau take. Notch filter. A notch filter is a filter that contains one or more deep notches or ideally perfect nulls in its frequency response. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini hampir 0, ini min 50. Nah, Anda perhatikan ini sangat seperti band stop ya, mirip dengan band stop. Ya, atau perfect nulls frequency response. Ini sangat berguna sekali dalam banyak aplikasi di mana komponen frekuensi tertentu harus benar-benar bisa dikatakan vanish, remove, dihilangkan. Ya, misalkan saja pada noise listrik 60 Hz ya, di mana harmoniknya harus dihilangkan. Nah, ini contoh ini. Contoh aplikasi. Nah, ini ya. Nah, kebalikannya, polnya ada di 0 tapi kutubnya ada di unit circle. Ya, ini adalah omega 0. Ya, omega 0-nya. Nah, ini kalau kita geser ya, kita geser di sini, nanti ya dia juga sudutnya makin mengecil ini. Ini sudut ini kan. Nah, itu ada di sini. Ya. Nah, kebetulan phase responnya linear kan. Tidak melengkung-melengkung gitu ya. Nah, ini kalau kutubnya kita dekatkan. Ya. Jadi kutubnya kita dekatkan dengan zeronya, ya. Maka ini menjadi lebih curam lagi, lebih curam seperti ideal gitu ya. Nah, ini kan agak mending ini naik ke atas ini. Nah, ini ya, phase responnya menjadi tidak linear. Ya, jadi kita ambil omega 0 sama dengan 1/4 pi dan R-nya 0,85. Itu yang kedua mengenai notch filter. Yang ketiga itu adalah comb filters. Ya, dalam bentuk yang paling sederhana, a comb filter may be viewed as a notch filter in which the nulls occur periodically across the frequency band. Jadi seperti notch filter tapi dia berulang-ulang. Jadi seperti bentuknya sisir. Nah, ini ya, kalau kita lihat di sini Nah, ini ya. Mirip seperti ini, ya. Hanya saja dia kan runcing-runcing gitu tapi berulang-ulang. Digunakan untuk banyak sistem praktis, misalnya untuk penolakan harmonik saluran listrik,
maupun penekanan, kekacauan ataupun clutter, namanya clutter gitu ya. Kacauan ini saya agak susah menerjemahkan clutter gitu ya, dari objek pada moving target indicator. Radar ini biasanya untuk radar. Ya. Nah, kemudian ada feedback comb filter structure. Ini kalau menggunakan feedback itu maka nanti Anda bisa baca di sini. Ya, itu ada delay. Ya, delay bukan ya. Nah, ini feedback magnitude respon untuk berbagai nilai positif alfa dan K sama dengan 2. Jadi alfanya beda-beda ya. Semakin di sini Anda bisa perhatikan untuk K sama dengan 2, alfanya kita naikkan dia juga naik. Ya. Powernya itu naik. Ya, makin naik. Jadi ini untuk 0,5, ini 0,75, ini 0,9. Ya, untuk alfa 0,9, yang ini 0,75, ini 0,5. Ya, makin naik, makin tajam di sini. Makin diteruskan istilahnya itu. Oke, yang berapa ini? Ketiga, keempat ya. Itu adalah all pass filter. All pass filter is characterized by a system function that has a constant magnitude response for all frequency. Jadi OMJK sama dengan itu sama dengan 1 untuk semua frekuensi dari 0 sampai pi. Ya. Jadi contoh sederhananya ya adalah sistem yang masukkan pure delay atau penundaan murni ke sinyal masukan. Ya, jadi intinya itu tidak pakai atenuasi. Ini unit circle loh. Ini pole zero, ini one pole seperti ini. One pole, ini zeronya dibuat. Ya, two poles ya seperti ini. Nah, ini. Jadi sekali lagi yang menentukan itu adalah pole-nya, bukan zeronya, kestabilan. Ya. Jadi harus dalam unit circle. Nah, ini magnitude responnya ya sama dengan 1 itu. Fase responnya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah digital sinusoidal oscillator. Ya, digital sinusoidal oscillator itu dapat kita lihat atau dapat kita pandang sebagai bentuk pembatas dari resonator dua kutub, di mana kutub konjugasi kompleks itu berada pada unit. Nah, ini adalah strukturnya digital sinusoidal oscillator. Itu strukturnya seperti itu. Jadi sekali lagi ini ada beberapa macam ya. Yang terakhir adalah digital sinusoidal oscillator. Nah, ini bisa dilihat. Jadi sekali lagi ada berapa itu? Sum spesial ada 5 ya. Ada 5 yang merupakan tipe-tipe filter khusus ya, yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari digital resonators, kemudian notch filters, comb filters, all pass filter, digital sinusoidal oscillator. Nah, digital sinusoidal oscillator itu seperti yang tadi sudah saya ungkapkan di depan, itu adalah sebuah osilator yang memang digunakan untuk membangkitkan ataupun untuk mengenerate sinusoidal, gelombang sinusoidal. Ini yang bagian 5 tadi. Jadi tolong diperhatikan bahwa ini adalah beberapa tipe filter khusus yang masuk dalam jenis dari IEC. Nah, ini ya, oke. Jadi sekarang ada digital resonator, ya itu adalah bentuk lain dari band pass filter yang sangat tajam, sangat narrow gitu ya, very narrow. Kemudian ada notch filters ya, yang dia itu merupakan bentuk yang bagus dari band stop ya, band stop lebih tajam. Dengan cara mengubah-ubah penempatan pole zero ya, dalam unit circle kita bisa mengubah nilai yang benar-benar ditekan, yang benar-benar frekuensi yang ditekan dengan mengubah sudut omega 0 ini, sudut antara real part terhadap posisi zero. Oke, ya ini. Jadi seperempat ya ini. Kalau omeganya pi perempat ya dia bergerak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kutubnya kita dekatkan ke zero, maka dia menjadi naik ya. Jadi bagian pinggir-pinggir dari sini ya ini ya, itu menjadi lebih ideal. Ceritanya seperti itu
ya. Tapi jangan sampai itu sama itu. Jadi istilahnya hanya mendekati, jadi si kutub ini mendekati zero gitu loh. Ya, si kutub mendekati zero hasilnya jauh lebih bagus ya. Benar-benar dia akan menahan ataupun menstop semua frekuensi di bagian misalnya di situ 1/4. R-nya kita kasih 0,85. Ya, kemudian yang berikutnya adalah comb filters yang bentuknya sebenarnya ini seperti gergaji ya. Tapi bentuknya itu nanti gini ya. Nah gitu ya. Atau lebih ini begini comb. Ini dekat-dekat gitu ya. Comb filters. Itu menggunakan alpha, ini delay. Jadi strukturnya menggunakan feedback, itu artinya menggunakan delay baru dijumlahkan dengan XN, delay terhadap output. Kemudian ada all pass yang intinya adalah melakukan delay, melakukan penundaan ya, tanpa melakukan atenuasi, artinya bahwa itu sama dengan 0 ya. 0 itu berarti diteruskan apa adanya. Ya, apa adanya diteruskan dan bisa seperti itu. Ya, jadi mohon diperhatikan ini beda-beda, macam-macam, masing-masing punya penjelasan yang berbeda-beda all pass filter. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima adalah digital sinusoidal oscillator yang bentuknya adalah masukannya berupa ini impuls ya, impuls respon sinus ya. Kemudian Y itu adalah A sinus ini dikali dikali UN. Ya. Jadi ini ada dua delay ya, ya, dimasukkan ke sana. Z pangkat min 1 gitu ya, cosinus dan min 1 ini dimasukkan ke sini, kemudian jadi ini kembali sini ya, di feedback sana, diumpan balik. Itu yang perlu diketahui. Nah, berikutnya silakan Anda mempelajari ya contoh-contoh soal yang ada pada bukunya Gunawan Juwono 2012, pengolahan sinyal digital dengan pemrograman MATLAB ya. Itu khususnya di bagian desain filter FIR dan IR supaya Anda bisa mendapatkan gambaran secara lengkap dari video penjelasan FIR dan yang video kali ini yaitu penjelasan IR. Nah, dengan demikian kita bisa melanjutkan pembahasan kita ya pada berikutnya ya tentang IR. Oke, saya kira itu dulu. Nanti kita akan sambung lagi dengan kelanjutan IR filter design pada video yang ke-14. Terima kasih untuk video yang ke-13 ini. Insya Allah kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.